Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bersyukur hari ini kalian masih diberikan umur panjang dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu pembelajaran daring. Oke anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anak semuanya, sebelum ke pembelajaran ya, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah ya. Insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali ya untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Oke anak-anak semuanya, sebelum ke sifat-sifat selanjutnya, marilah kita tepuk terlebih dahulu. Bulia punya tepuk anak hebat. Ada yang pernah tahu atau pernah melakukan tepuk anak hebat? Oke, kita bareng-bareng ya. Kita semuanya bareng-bareng melakukan tepuk anak hebat. Oke, siap? Tepuk anak hebat. Aye. Oh ye. Nah, itu dia anak-anak semuanya. Nah, insya Allah nanti akan Bulia selipkan cuplikan awal pembelajaran matematika tahun kemarin kakak kelas kalian ya, melakukan tepuk anak hebat. Mereka semangat dan kalian juga harus tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap semangat. Oke, cekidot. Tepuk anak hebat. Oke anak-anak semuanya, pada saat minggu kemarin ya, pembelajaran yang lalu yaitu part 12, kalian belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Ya, sifat operasi hitung bilangan cacah ada berapa? Ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah sifat asosiatif, yang kedua adalah sifat komutatif, dan yang ketiga sifat distributif, yang keempat adalah identitas. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Nah, sebelumnya Bulia mau nanya nih, ada yang tahu sifat distributif itu adalah sifat apa? Ya, sifat distributif adalah penyebaran ya. Penyebaran. Nah, untuk sifat distributif ada distributif terhadap penjumlahan, ada juga distributif terhadap pengurangan. Nah, untuk rumusnya ya berlaku A dikali dalam kurung B tambah C kurung tutup sama dengan, kalian lihat prosesnya, berarti ini kan kali, berarti A dikali B, A dikali B kurung tutup, karena ini adalah penjumlahan, tambah, nah kan tadi ini ya A kali B, ini yang pertama, dan yang kedua adalah A kali C. Nah, berarti A dikali C. Nah, seperti itu ya. Bulia ulangi lagi prosesnya, penyebaran A dikali B. Nah, ini dia A kali B. Penjumlahan, tulis lagi, ganti ya. Dari sini A kali B berarti ini A kali C. A kali C. Nah, sampai sini ada anakku? Ada yang ditanyakan tidak? Paham ya proses penyebaran? Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama, oke. Bulia punya A-nya adalah 7 ditambah, oh maaf, maksudnya dikali. Ya, B-nya adalah 2, C-nya itu adalah 3. Ya. Oke, sama dengan, nah kita menggunakan proses penyebaran, berarti 7 kali 2, 7 kali 2 kurung tutup ditambah
3 kurung. Nah, seperti itu ya anak-anak semuanya ya. Oke, berarti 7 kali 2 berapa? Sama dengan 14 ditambah 7 dikali 3, 21. 14 ditambah 21 berarti berapa? Ya, betul sekali, 35. Nah, ini dia ya untuk sifat distributif terhadap penjumlahan. Contoh soal yang kedua, kita lihat. Beliau punya angka 12 kali 7 ditambah 12 kali 3. Nah, berarti seperti ini ya. Kita ubah seperti ini. Ya, kalau yang pertama soalnya berbentuk ini ubah seperti ini. Soal yang kedua sudah diuraikan ya, seperti ini ya, dan dibentuk nanti seperti ini. Oke, nah kita sudah tahu nih, berarti A itu yang mana? Ya, A itu adalah yang 12 ya, karena ada 2. Berarti 12 dikali dalam kurung 7 ya, ditambah nih 3. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. 12 dikali dalam kurung 7 ditambah 3 sama dengan, ya, kita tulis lagi, 12 dikali 7 tambah 3, 10 ya. 12 dikali 10 berapa hasilnya? Ya, 120. Nah, oke anak-anak semuanya, untuk distributif ada yang ditanyakan? Ya, semoga kalian paham ya untuk soal yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, distributif terhadap pengurangan. Untuk rumusnya tidak jauh beda ya, hanya saja yang tadinya dijumlahkan ini diganti pengurangan ya. Nah, langsung ke contoh soal yang pertama. 8 dikali dalam kurung 7 dikurangi 3 kurung tutup sama dengan, kita ubah seperti ini ya, disebarkan ya, atau penyebaran. Nah, berarti 8 kali 7. Berarti di sini 8 dikali 7 ya, kurung tutup dikurangi ya, karena ini adalah pengurangan. 8 dikali 3. 8 dikali 3. Oke ya. 8 kali 7 berapa? Ya, 8 kali 7 56. Betul, dikurangi 8 dikali 3 berapa? Ya, betul sekali, 24. Nah, berarti hasilnya adalah 56 dikurangi 24. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 32. Oke, anak-anak semuanya, sampai sini paham? Contoh yang kedua, 25 dikali 18 dikurangi 25 dikali 8. Kita lihat A-nya yang mana nih? A, B, C-nya yang mana? Ya, A-nya adalah yang 25. Ya, ada 2, berarti 25 ya dikali dalam kurung ini ya, B, ini C. Nah, berarti 18 dikurangi 8 kurung tutup. Kita tulis lagi sama dengan 25 dikali 18 kurangi 8. Ya, 10. Nah, berarti 25 dikali 10 berapa hasilnya? Ya, tepat sekali, 250. Oke, anak-anak semuanya, ini adalah contoh yang kedua, hasilnya 250. Selanjutnya adalah sifat identitas. Ini adalah sifat yang keempat ya.
Nah, yang B. Sifat identitas. Ada yang tahu sifat identitas itu apa? Ya. Sifat identitas adalah sifat operasi hitung yang hasilnya bilangan itu sendiri ya. Lihat tulis hasilnya bilangan itu sendiri. Sendiri ya. Jadi sifat identitas adalah ya sifat operasi hitung yang hasilnya bilangan itu sendiri. Di dalam sifat identitas ada dua. Identitas pada penjumlahan. Yang kedua adalah identitas pada perkalian. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu identitas penjumlahan. Nah, rumusnya A ditambah 0 ya sama dengan A. Atau 0 ditambah A sama dengan A. Nah, itulah pada penjumlahannya. Oke. Identitas pada penjumlahan adalah 0. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalkan Mulia punya bilangan A-nya misalkan 8 ditambah 0. Nah, berarti hasilnya adalah 8 karena bilangan itu sendiri. Contoh yang kedua ya. Mulia punya 12 ditambah 0. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 12 ya. Karena hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, Mulia punya contoh soal lagi. 0 ditambah 12. Misalkan gitu ya. Berarti berapa hasilnya? Ya, 12. Satu contoh lagi. Ini yang C. Yang D. 0 ditambah 10. Berapa hasilnya? Ya, 10. Nah, itu adalah contoh soal sifat identitas pada penjumlahan. Gampangnya anak-anak semuanya ya. Yang kedua, identitas perkalian ya. Tidak jauh beda dengan identitas penjumlahan. Ya, rumusnya adalah A dikali 1 sama dengan A ya, atau 1 dikali A sama dengan A. Ya, ini dia ya. Oke. Identitas pada perkalian adalah 1. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, dia punya 3 dikali 1 ya sama dengan 3 ya. Contoh soal yang kedua, 5 dikali 1 sama dengan ya 5. Contoh yang ketiga yang C, 1 dikali 10. Berapa hasilnya? Iya, 10. D, 1 dikali 15. Berapa hasilnya? Ya, 15. Nah, itu dia anak-anakku semuanya untuk sifat identitas ya. Hasilnya bilangan itu sendiri ya. Oke anak-anakku semuanya, ada yang ditanyakan? Ya, semoga apa yang Bulia sampaikan atau jelaskan hari ini ya kalian bisa memahaminya, dan semoga kalian semuanya tetap semangat dalam belajar matematika ya. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita semuanya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku semuanya, tetap semangat dalam belajar matematika ya. Terus mencoba dan mencoba. Sekian dari Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal. Nomor 1, tunjukkan sifat identitas pada soal berikut. Nomor 2, gunakan sifat distributif pada soal di bawah ini. Semua soal dikerjakan di buku tulis matematika beserta cara pengerjaannya. Semangka!
حسدنا الكافي وجدنا الكافي لكل